Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya masih semangat ya? Harus dong. Nah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai turunan sinus kosinus dan aturan rantai. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Nisfi Aulia Rizky, nomor induk mahasiswa 2010610001. Yang kedua, ada Anik Sulistiawati, nomor induk mahasiswa 2010610003. Yang ketiga, ada Masita Fitriana Hasanah, nomor induk mahasiswa 2010610004. Yang keempat, ada Azah Komariah, nomor induk mahasiswa 2010610017. Yang kelima, ada Yasirfi Amrina, nomor induk mahasiswa 2010610025. Yang terakhir, ada Yasirli Amria, nomor induk mahasiswa 2010610026. Kami dari kelas A, Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni, Magister Pendidikan. Untuk mengawali setiap kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Nama saya Masita Fitriana Hasanah, nomor induk mahasiswa 2010610004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi turunan sinus kosinus. Turunan trigonometri merupakan salah satu kajian dalam ilmu matematika yang berkaitan erat dengan garis dan sudut suatu segitiga. Hubungan antara garis dan sudut inilah yang selanjutnya menjadi berbagai fungsi-fungsi trigonometri. Sebagaimana yang kita tahu bahwa terdapat 3 fungsi dasar trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Namun, hanya fungsi sinus dan kosinus yang merupakan fungsi kontinu, sehingga fungsi tersebut memiliki nilai dan turunan di setiap titik. Fungsi yang memiliki turunan adalah fungsi sin dan cos. Untuk fungsi tangen di beberapa titik tertentu tidak memiliki turunan karena di titik-titik tersebut tidak kontinu. Seperti pada sudut 90 derajat, fungsi tan tidak kontinu karena nilai tan 90 derajat adalah undefinite atau tidak terdefinisi, sehingga dikatakan fungsi tan bukanlah fungsi yang kontinu. Turunan dari sebuah fungsi f dengan variabel x atau fx adalah fungsi lain yang dinotasikan dengan f aksen x. Atau turunan dari fungsi fx dapat juga dinyatakan dengan menggunakan d dengan menuliskan d fx sama dengan f aksen x. Notasi turunan fx dapat ditulis dengan f aksen x atau dy per dx atau dxy. Misalkan fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Keduanya dapat diturunkan menjadi f aksen sin x adalah cos x dan f aksen cos x adalah min sin x. Bagaimana bisa kita mendapatkan turunan tersebut? Mari kita buktikan dengan menggunakan konsep limit fungsi, yaitu f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, f kali x plus h min fx per h. Materi selanjutnya yaitu pembuktian dari turunan sin x sama dengan cos x. Diketahui fx yaitu sin x, maka carilah f aksen sin x. F aksen sin x sama dengan limit fungsi sin x plus h min sin x per h
di mana H mendekati 0. Sin X plus H itu sama dengan rumus identitas trigonometri yang sin A plus B. Sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B. Maka sin X plus H dapat kita ubah menjadi limit fungsi sin X dikali cos H plus cos X dikali sin H min sin X per H di mana H mendekati 0. Sin X dikali cos H dengan min sin X merupakan dua komponen yang mempunyai unsur yang sama, sehingga keduanya dapat kita jadikan satu menjadi limit fungsi sin X dalam kurung cos H min 1 plus cos X dikali sin H per H di mana H mendekati 0. Sesuai dengan sifat limit, yaitu apabila diketahui limit fungsi f(x) plus gx di mana x mendekati 0, maka dapat diubah menjadi limit fungsi f(x) di mana x mendekati 0 plus limit fungsi gx di mana x mendekati 0. Maka limit fungsi sin x dalam kurung cos H min 1 tutup kurung plus cos X dikali sin H per H di mana H mendekati 0 dapat kita ubah menjadi limit fungsi sin X dalam kurung cos H min 1 per H di mana H mendekati 0 plus limit fungsi cos X dikali sin H per H di mana H mendekati 0. Sesuai dengan sifat limit, yaitu apabila diketahui limit fungsi K dikali f(x) di mana x mendekati 0, maka dapat diubah menjadi K dikali limit fungsi f(x) di mana x mendekati 0. Maka limit fungsi sin X dalam kurung cos H min 1 per H di mana H mendekati 0 plus limit fungsi cos X dikali sin H per H di mana H mendekati 0 dapat diubah menjadi sin X limit fungsi cos H min 1 per H di mana H mendekati 0 plus cos X dikali limit fungsi sin H per H di mana H mendekati 0. Cos H min 1 per H kita ubah hanya menjadi 0, maka cos 0 min 1 per 0, cos 0 nilainya adalah 1, maka cos H min 1 per H itu nilainya adalah 0. Dan sesuai dengan rumus identitas trigonometri, yaitu sin X per X, yaitu nilainya adalah 1, maka sin H per H dapat kita ubah nilainya yaitu menjadi 1. Maka sin X dikali 0 plus cos X dikali 1 hasilnya adalah cos X. Maka terbukti jika turunan dari sin X merupakan cos X. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Diketahui f(x) sama dengan sin 3x. Maka carilah f aksen sin 3x. F aksen sin 3x sama dengan limit fungsi sin 3x plus H min sin 3x per H di mana H mendekati 0. Sesuai dengan rumus identitas trigonometri yang sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B plus cos A dikali sin B, maka sin 3x plus H dapat kita ubah menjadi limit fungsi sin 3x dikali cos H plus cos 3x dikali sin H min sin 3x per H di mana H mendekati 0. Sesuai dengan sifat limit, yaitu apabila diketahui limit fungsi f(x) plus gx di mana x mendekati 0, maka dapat diubah menjadi limit fungsi f(x) di mana x mendekati 0 plus limit fungsi gx di mana x mendekati 0.
Maka limit fungsi sin 3x dikali cos H plus cos 3x dikali sin H min sin 3x per H di mana H mendekati 0 dapat diubah menjadi limit fungsi min sin 3x dalam kurung 1 min cos H per H tutup kurung di mana H mendekati 0 plus limit fungsi cos 3x dikali sin H per H di mana H mendekati 0. Sesuai dengan salah satu sifat limit juga, yaitu apabila diketahui limit fungsi K dikali Fx di mana X mendekati 0, maka dapat diubah menjadi K dikali limit fungsi Fx di mana X mendekati 0. Maka limit fungsi min sin 3x dalam kurung 1 min cos H per H di mana H mendekati 0 plus limit fungsi cos 3x dikali sin H per H di mana H mendekati 0 dapat kita ubah menjadi min sin 3x dikali limit fungsi 1 min cos H per H di mana H mendekati 0 plus cos 3x dikali limit fungsi sin H per H di mana H mendekati 0. Maka f aksen sin 3x sama dengan min sin 3x dikali 0 plus cos 3x dikali 1. F aksen sin 3x sama dengan 3 cos 3x. Angka 3 diperoleh dari yaitu salah satu rumus sifat apabila diketahui fx sama dengan sin ax maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan a cos ax. Dapat juga contoh soal tersebut dicari dengan cara yang lebih mudah, yaitu fx sama dengan sin 3x, maka f aksen x-nya sama dengan 3 cos 3x. Saya akan membuktikan bahwa limit fungsi sin x per x sama dengan 1 di mana x menuju 0. Perhatikan gambar berikut. Di sini terlihat ada sebuah lingkaran yang mana pusatnya di 0,0. Garis horizontal merupakan sumbu X dan garis vertikal merupakan sumbu Y. Dalam salah satu bagian lingkaran tersebut, terbagi menjadi 3 daerah dengan besar sudut yang sama besar. Katakan sudutnya sebesar X. Di sini ada 3 bidang, yaitu segitiga BOC, juring AOB, dan segitiga AOD. Ketiga bidang tersebut saat ditentukan oleh sudut tertentu, maka luasnya tidak sama. Diketahui lingkaran tersebut memiliki jari-jari sepanjang R, di mana garis OB dan OA merupakan jari-jari lingkaran. Kalian perhatikan luas segitiga BOC, luas juring AOB, dan luas segitiga AOD. Diketahui bahwa luas juring AOB lebih besar dari luas segitiga BOC dan luas juring AOB lebih kecil dari luas segitiga AOD. Kalian perhatikan segitiga BOC. Luas segitiga BOC adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah garis OC dan tingginya adalah garis CB. Sedangkan luas juring adalah perbandingan sudut dengan keliling sudut 2π, karena satu putaran itu 2π atau 360 derajat, dikali dengan luas lingkaran. Kemudian, luas segitiga AOD adalah setengah kali alas kali tinggi, alasnya yakni garis OA dan tingginya adalah AD. Nah, sekarang kalian perhatikan garis OC. OC di sini adalah sisi yang diapit oleh sudut X. Berarti OC bisa kalian ganti dengan OB cos X. Diketahui bahwa cos X adalah OC per OB atau OC per R, karena OB adalah jari-jari lingkaran. Kemudian CB berarti sin X, di mana sin X adalah CB per OB
atau CB per R. Sehingga OC bisa diganti R cos X, sedangkan CB bisa diganti R sin X. Lalu untuk luas juringnya tetap, yakni X per 2Pi kali luas lingkaran atau X per 2Pi kali PR kuadrat. Dan pada segitiga AOD, OA adalah sisi samping sudut dan AD adalah sisi depan sudut. Berarti kita bisa menentukan bahwa tangan X adalah AD per OA, atau kata lain, AD adalah R kali tangan X, dan OA merupakan R. Sehingga bisa diperoleh luas segitiga BOC adalah setengah kali R kuadrat kali cos X kali sin X. Luas juring AOB adalah X per 2Pi kali PR kuadrat, atau bisa disederhanakan menjadi X per 2 kali R kuadrat. Lalu untuk segitiga AOD adalah setengah kali R kuadrat kali tangan X. Masing-masing ada setengah dan R kuadrat, yang bisa disederhanakan menjadi X lebih dari cos X kali sin X, dan X kurang dari tan X. Semuanya kita bagi dengan sin X, yang kiri menjadi cos X, yang tengah menjadi X per sin X, dan yang kanan menjadi 1 per cos X, karena tangan X merupakan perbandingan antara sin X dan cos X. Pada X menuju 0, maka B menuju A, dan D menuju A. Karena dia mendekat, maka dikatakan limit X menuju 0 untuk cos X kurang dari limit X menuju 0 untuk X per sin X, kurang dari limit X menuju 0 untuk 1 per cos X. Pada saat X menuju 0, yang kiri dan kanan tinggal disubstitusikan, sehingga didapat X per sin X lebih dari 1 dan X per sin X kurang dari 1, karena diketahui bahwa cos 0 sama dengan 1. Artinya, bahwa limit kiri dan limit kanan sama dengan 1, dan terbukti bahwa limit fungsi X per sin X sama dengan 1, di mana X menuju 0. Untuk pembuktian limit fungsi sin X per sin X sama dengan 1, di mana X mendekati 0, bisa menggunakan sifat-sifat limit. Untuk limit fungsi X per sin X sama dengan 1, di mana X menuju 0, menjadi limit fungsi X per sin X, di mana X mendekati 0 sama dengan limit fungsi 1, di mana X mendekati 0. Kita bisa balik dengan menjadikan pembagi 1 pada masing-masing ruas, sehingga diperoleh limit fungsi sin X per X sama dengan 1, di mana X mendekati 0, dan limit fungsi cos X min 1 per X sama dengan 0, di mana X mendekati 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sulistiawati, NIM 20106100003 dari Program Studi Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembuktian dari turunan cos X, di mana turunan dari cos X adalah min sin X. Berikut adalah pembuktiannya. Misal, kita mempunyai fungsi sebesar cos X. Berapa turunan dari cos X? Maka, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus limit fungsi, yaitu f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Selanjutnya, kita masukkan fungsi cos X ke dalam rumus limit tersebut, maka menjadi limit H mendekati 0 dari cos X plus H min cos X per H. Perlu kita ingat bahwa identitas trigonometri tidak hanya berupa sin X plus H, namun ada juga cos X plus H. Adapun identitas trigonometri cos X plus H adalah cos X
kali cos H min sin X kali sin H. Lalu kita dapat menulisnya menjadi limit H mendekati 0 dari cos X kali cos H min sin X kali sin H min cos X per H. Selanjutnya, kita cari variabel yang sama, lalu kita gabungkan. Adapun variabel yang sama dari persamaan di atas adalah cos X kali cos H dengan min cos X. Maka kita bisa menulisnya menjadi limit H mendekati 0 dari cos X kali cos H min cos X min sin X kali sin H per H. Selanjutnya, kita keluarkan cos X. Maka menjadi limit H mendekati 0 dari cos X. Pasangan dari cos X adalah cos H, maka kita tulis cos H. Pasangan dari min cos X adalah min 1. Maka kita bisa menulisnya menjadi cos X buka kurung cos H min 1 tutup kurung min sin X kali sin H per H. Selanjutnya yaitu cos X dan sin X. Di sini kita juga bisa keluarkan karena dia merupakan koefisien. Perlu kita ingat juga bahwa salah satu sifat limit yaitu limit X mendekati 0 dari K kali Fx sama dengan K kali limit X mendekati 0 dari Fx. Maka sifat limit tersebut juga dapat berlaku pada persamaan tersebut, yaitu menjadi limit H mendekati 0 buka kurung cos X kali cos H min 1 per H min sin X kali sin H per H. Adapun penyebut H dapat kita pisah karena walaupun kita pisah nilainya akan tetap sama atau ekuivalen. Hal tersebut untuk memudahkan kita dalam mencari nilai limit. Selanjutnya, kita cari nilai dari limit cos H min 1 per H. Kita masukkan H mendekati 0 pada persamaan tersebut. Maka menjadi cos 0 min 1 per 0. Nilai dari cos 0 adalah 1. 1 min 1 sama dengan 0. 0 per 0 adalah 0. Selanjutnya, nilai dari limit H mendekati 0 dari sin H per H adalah 1. Maka, kita bisa menulisnya menjadi cos X kali 0 min sin X kali 1. Kemudian, nilai dari cos X kali 0 adalah 0, min sin X kali 1 adalah min sin X. Maka, hasil akhirnya menjadi min sin X. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa turunan dari cos X adalah min sin X. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini, agar kita lebih paham betul penerapan turunan dari cos X dan sin X. Misal, kita mempunyai soal yaitu Fx sama dengan 3 sin X min 2 cos X. Berapa turunannya? Fx sama dengan 3 sin X min 2 cos X. F aksen X sama dengan 3. Turunan dari sin X adalah cos X min 2. Turunan dari cos X adalah min sin X. Maka hasil akhirnya adalah 3 kali cos X min 2 kali min sin X adalah plus 2 sin X. Materi selanjutnya yaitu aturan rantai. Apa itu aturan rantai? Aturan rantai adalah rumus untuk turunan fungsi komposit dari dua fungsi matematika. Turunan dengan aturan rantai muncul dari fungsi yang merupakan komposit fungsi lainnya. Komposit yaitu fungsi yang bersusun.
Misalkan kita memiliki fungsi f(g(x), dalam fungsi f terkandung fungsi lain yaitu berbentuk gx. Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana bentuk turunan dari fungsi f(g(x) ini kita dapat mengerjakan permasalahan semacam ini. Adapun bentuk aturan rantai adalah jika f dan g merupakan fungsi yang dapat didiferensialkan atau diturunkan, f sama dengan f bunderan g adalah fungsi dengan definisi fx sama dengan fgx. Maka f dapat didiferensialkan menjadi f aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Apabila digunakan notasi Leibniz dengan y sama dengan fu dan u sama dengan gx, aturan rantai dapat dituliskan ulang menjadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, atau dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. dy per dx itu adalah fungsi y kita turunkan terhadap variabel x, dy per du fungsi y kita turunkan terhadap variabel u, dan du per dx adalah fungsi u kita turunkan terhadap variabel x. Rumus turunan aturan rantai dinyatakan dalam teorema berikut. F aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Apakah benar? Mari kita buktikan. Misalkan hx sama dengan f bunderan gx sama dengan fgx. Dh per dx atau fungsi h kita turunkan terhadap variabel x sama dengan limit fgx ditambah delta x dikurangi fgx per delta x, di mana delta x mendekati 0, sama dengan limit fg dikali g plus delta g sama dikurangi fgx per delta x. Limit fgx dikali x ditambah delta g dikurangi fgx per delta g dikali delta g per delta x, di mana delta x mendekati 0. Pembilang dan menyebutnya diberikan delta g sama atas dan bawah, sama dengan limit fg ditambah delta g dikurangi fg per delta g dikali gx ditambah delta x dikurangi gx per delta x, di mana limit x mendekati 0. Kita merubah yang pembilang delta g menjadi gx plus delta x dikurangi gx, sama dengan limit fg ditambah delta g dikurangi fg per delta g, di mana delta x mendekati 0 dikali limit gx ditambah delta x sama dengan gx per delta x, di mana delta x sama dengan 0. Jadi sama dengan dfg per dg dikali dg per dx. Jadi hx sama dengan fgx, maka dh per dx atau fungsi h kita turunkan terhadap x sama dengan f aksen gx dan g aksen x. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dengan cara penyelesaian aturan rantai. Nomor 1, fx sama dengan sin kuadrat 4x, maka f aksen x sama dengan, pertama kita harus memisalkannya terlebih dahulu. Kita misalkan u sama dengan 4x, v sama dengan sin u, dan y sama dengan v kuadrat. Kita turunkan u, kita tulis du per dx, 4x kita turunkan menjadi 4.
turunan V tulis dV per du. Sin U kita turunkan menjadi cos U. V kuadrat diturunkan menjadi 2V. Kita tulis rumusnya, yaitu dy per dx sama dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx. Kita masukkan dy per dv nya yaitu 2V, dv per du nya cos U, dan du per dx nya 4 sama dengan 2 dan 4 bisa dikalikan menjadi 8V. V nya yaitu sin U kali cos U. U nya yaitu 4x sama dengan 8 sin 4x dikali cos 4x. Sekarang soal nomor 2. Tentukan dy per dx dari y sama dengan 2x kuadrat min 2 dipangkatkan 5. Sama seperti tadi, kita misalkan terlebih dahulu. U sama dengan 2x kuadrat min 2 dan y sama dengan U pangkat 5. Kenapa U pangkat 5? Karena 2x kuadrat min 2 dan dimasalkan U, maka y nya sama dengan U pangkat 5. Kita turunkan 2x kuadrat min 2 nya menjadi 4x. U pangkat 5 nya kita turunkan menjadi 5U pangkat 4. Kita tulis rumusnya, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan kita masukkan dy per du nya yaitu 5U pangkat 4 dikali du per dx nya yaitu 4x sama dengan 5U nya yaitu 2x kuadrat min 2 dipangkatkan 4 dikali 4x sama dengan 5 dan 4x nya bisa dikalikan menjadi 20x kali 2x kuadrat min 2 dipangkatkan 4. Selanjutnya soal nomor 3. Tentukan turunan dari y sama dengan cos pangkat 5 4x. Jawab, kita misalkan U sama dengan 4x, V sama dengan cos U, dan y sama dengan V pangkat 5. Kita turunkan 4x nya menjadi 4. Turunan dari V bisa tulis dv per du. Turunan dari cos U yaitu min sin U. V pangkat 5 kita turunkan menjadi 5V pangkat 4. Kita tulis rumusnya, yaitu dy per dx sama dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx sama dengan kita masukkan dy per dv nya yaitu 5V pangkat 4 dikali dv per du nya yaitu min sin U dan du per dx nya 4 sama dengan 5 bisa dikalikan dengan 4 karena itu negatif menjadi negatif 20 cos 4 pangkat 4 4x sin 4x. Tadi kita sudah mempelajari dan memahami materi tentang turunan sinus, kosinus, dan aturan rantai. Sekarang kita beralih ke latihan soal. Latihan soal yang pertama. Jika y sama dengan 3 cos 2 min 3x, maka dy per dx adalah, kita jawab, y sama dengan 3 cos 2 min 3x. Nah, kita ketahui bahwa misalkan fx sama dengan cos ax, maka f aksen x sama dengan a min sin ax. Di sini a-nya adalah turunan dari 2 min 3x. Turunan dari 2 min 3x adalah min 3. Jadi kita masukkan dy per dx sama dengan min 3 kali 3 min sin 2 min 3x. Min 3 kali 3 sama dengan min 9. Karena min kali min sama dengan plus, jadi hasilnya 9 sin 2 min 3x. Lanjut ke soal nomor 2. Turunan pertama dari y sama dengan 3 cos pangkat 2 2x min 7 adalah, kita jawab, misalkan y sama dengan 3u pangkat 2, u sama dengan cos v, dan v sama dengan 2x min 7.
Lalu kita cari turunannya. dy per du sama dengan 6u, du per dv nya sama dengan min sin v, dan dv per dx nya sama dengan 2. Jadi dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Kita masukkan dy per du nya 6u, du per dv nya min sin v, dv per dx nya 2. 6 kita kalikan dengan 2 jadi 12. U nya adalah cos 2x min 7, min sin v, v nya adalah 2x min 7, jadi 12 cos 2x min 7 min sin 2x min 7. Min nya kita taruh di depan jadi min 12 cos 2x min 7 sin 2x min 7. Kalau sampai di sini jawabannya sudah benar. Tetapi kita bisa menyederhanakannya lagi menjadi min 12 bisa kita tulis min 6 kali 2, sin nya kita bisa taruh di depan jadi sin 2x min 7 cos 2x min 7. Kita ketahui bahwa 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. 2x min 7 nya kita misalkan A. Jadi min 6 sin 2 kali 2x min 7 sama dengan min 6 sin 4x min 14. Kita lanjut ke soal nomor 3. Fx sama dengan sin x pangkat 2 plus 3x plus 1. Maka f aksen x adalah, kita jawab, kita misalkan y sama dengan sin u, u sama dengan x kuadrat plus 3x. Kita cari turunannya. dy per du sama dengan cos u, du per dx sama dengan 2x plus 3. Jadi f aksen x sama dengan dy per du kali du per dx. Kita masukkan dy per du nya adalah cos u dan du per dx nya adalah 2x plus 3. Nah, diketahui misalkan fx sama dengan sin ax, maka f aksen x sama dengan a cos ax. Jadi 2x plus 3 cos x pangkat 2 plus 3x plus 1. Soal yang keempat, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 sin 2x. Tentukan turunan pertama dari fx adalah, kita misalkan u sama dengan x pangkat 3 dan v sama dengan sin 2x. Kita turunkan u, yaitu menjadi 3x pangkat 2. Kita turunkan sin 2x nya menjadi 2 cos 2x. Kita tulis rumusnya, f aksen x sama dengan u aksen v tambah u v aksen sama dengan u aksennya yaitu 3x kuadrat, v nya yaitu sin 2x ditambah u nya yaitu x pangkat 3 dikali u aksennya yaitu 2 cos 2x sama dengan 3x kuadrat sin 2x ditambah 2x pangkat 3 cos 2x sama dengan, kita bisa sederhanakan dengan mengeluarkan x pangkat 2 nya menjadi x pangkat 2 dikali 3 sin 2x ditambah 2x cos 2x. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui fx sama dengan cos pangkat 3 2x min 4. Turunan pertama dari fx adalah, kita misalkan terlebih dahulu, u yaitu 2x min 4, v nya yaitu cos u, y nya v pangkat 3. Turunan dari u bisa dituliskan du per dx.
2x min 4 diturunkan menjadi 2. Turunan dari V bisa ditulis dV per du. Cos U kita turunkan menjadi min sin U. V pangkat 3 kita turunkan menjadi 3V pangkat 2. Kita tulis rumusnya yaitu dy per dx sama dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx. Kita masukkan dy per dv nya yaitu 3V pangkat 2, dv per du nya yaitu min sin u, du per dx nya 2 sama dengan 3 cos kuadrat 2x min 4 dikali min sin u nya diubah menjadi 2x min 4 dikali 2. 3 dan 2 bisa dikalikan menjadi 6 karena itu ada negatif, jadi menjadi negatif 6 cos pangkat 2 2x min 4 sin 2x min 4. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah semangat belajar kalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kritik dan saran akan sangat membantu kami dalam berproses selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.